Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Oktaviani dengan NIM 210040711. Saya akan menjelaskan tentang sistem gerak. Pada pokok bahasan kali ini, kita akan mempelajari tentang sistem gerak pada manusia yang terbagi atas rangka, sendi, dan otot. Lalu kita juga akan mempelajari tentang gangguan dan kelainan pada sistem gerak dan upaya mencegah serta mengatasinya. Sistem gerak pada manusia. Sistem rangka atau sistem kerangka adalah suatu sistem yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup untuk dapat bergerak. Sistem gerak manusia adalah susunan dalam kerangka dan tubuh manusia yang berfungsi untuk membuat manusia bergerak sesuai keinginannya. Sistem gerak pada manusia terdiri dari rangka, sendi, dan otot yang saling bekerja untuk dapat menggerakkan tubuh. Rangka juga memiliki fungsi yaitu memberi bentuk dan ukuran tubuh agar bisa menopang tubuh kita. Yang kedua, membentuk persendian yang berfungsi untuk gerakan. Yang ketiga, tempat pelekatan otot. Selanjutnya, rangka juga berfungsi atau bekerja sebagai pengungkit. Sebagai penyokong berat badan, serta melindungi organ-organ seperti otak, sumsum tulang belakang, jantung, dan paru-paru. Rangka juga berfungsi sebagai tempat pembentukan sel-sel darah dan sel-sel imunitas atau sumsum tulang. Pada jenis tulang tertentu, seperti tulang paha atau femur, tulang juga berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Sel darah dibentuk di bagian sumsum tulang, yaitu jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang. Dan rangka juga berfungsi sebagai penyimpan kalsium. Rangka tubuh manusia, seperti yang kita lihat pada gambar, itu terdiri dari di tampak depan, tulang tempurung kepala, tulang wajah, tulang selangka, tulang belikat, tulang dada, tulang rusuk, tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang paha, tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang penggelangan kaki, tulang telapak kaki, tulang jari kaki, tulang belakang, tulang kelangkang, tulang pinggul, tulang usus, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, tulang jari tangan, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Bentuk tulang pada manusia yaitu terbagi menjadi 4, yaitu tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Lalu struktur tulang pipa yaitu ada epifise, metafise, diafise. Apa itu epifise? Epifise merupakan ujung tulang panjang yang diperbesar pada hewan yang mengeras secara terpisah dari batang tulang tetap, tapi menjadi tetap pada batang ketika pertumbuhan penuh tercapai. Epifise terdiri dari tulang cancellous, spons yang ditutup oleh lapisan tipis tulang kompakta. Ini terhubung ke batang tulang oleh tulang rawan epifise atau lempeng pertumbuhan panjang tulang dan akhirnya didukung oleh tulang. Lalu, mediafise merupakan bagian tulang pipa yang berada pada tengah-tengah epifise dan diafise. Kemudian pada metafise terdapat cakra epifise yang memanjang. Lalu pada masa pertumbuhannya, sel tulang membelah untuk menambah panjang dari tulang. Lalu ada terakhir yaitu diafise, yang merupakan bagian tulang pipa yang mempunyai rongga serta berbentuk silinder. Bagian ini terdapat sumsum tulang yang merupakan susunan pembuluh darah dan juga saraf. Bagian-bagian persendian. Tulang sebagai sistem gerak manusia sangat keras serta tidak dapat dibengkokkan. Lalu kenapa kita masih bisa bergerak? Ternyata itu terjadi karena pada penyusunan sistem gerak kita terdapat sendi. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antara tulang-tulang tubuh dapat digerakkan. Berikut ini akan kita lihat bagian-bagian persendian, yaitu ada periosteum, tulang yang membentuk persendian, membran sinoval, ligamen, saluran Hebers, dan tulang rawan hialin.
Persendian juga terbagi menjadi dua, yaitu sendi sinartrosis dan diartrosis. Persendian sinartrosis yaitu jenis sendi yang tidak memungkinkan adanya gerakan dalam kondisi normal. Dan diartrosis, persendian diartrosis ini terbagi atas sendi peluru, sendi putar, sendi pelana, sendi engsel, dan sendi luncur. Nomor 10. Persendian diartrosis. Yang pertama, sendi peluru. Sendi peluru menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang lain yang berongga seperti mangkok. Contoh sendi peluru ini adalah sendi antara tulang lengan atas dan tulang belikat. Lalu ada sendi putar. Pada sendi putar, salah satu tulang berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Contohnya adalah persendian yang terdapat di antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Lalu ada sendi pelana, yang itu pertemuan antara dua tulang yang berbentuk seperti pelana. Contohnya adalah pada pangkal ibu jari. Lalu ada sendi engsel. Tipe sendi ini mempunyai gerakan satu arah, ada yang ke depan dan ada yang ke belakang seperti engsel pintu. Contohnya sendi engsel antara lain sendi-sendi pada siku dan lutut. Lalu yang terakhir ada sendi luncur. Sendi luncur menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Contoh sendi geser berada pada tulang-tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki dan di antara tulang belakang. Selanjutnya kita masuk ke otot. Otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh, sehingga otot disebut alat gerak aktif. Hampir 35 hingga 40% massa tubuh adalah jaringan otot. Otot adalah jaringan yang dapat berkontraksi menjadi lebih pendek. Otot bekerja di bawah kesadaran, adalah otot yang kerjanya dapat kita kendalikan. Prinsip kerja otot ini adalah dapat dikendalikan, artinya kita dapat mengendalikan apakah harus menggerakkan atau tidak menggerakkan otot-otot tersebut. Otot ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu 3 jenis jaringan otot. Yang pertama ada otot rangka, otot polos, dan juga otot jantung. Otot rangka adalah otot yang paling banyak terdapat di dalam tubuh. Jika diamati di bawah mikroskop, sel-sel otot rangka terlihat bergaris-garis melintang, sehingga otot ini juga disebut dengan otot lurik. Otot rangka melekat pada tulang dengan perantara tendon. Tendon ala pita tebal berserabut dan liat yang melekatkan otot pada tulang. Otot rangka tergolong otot sadar. Kita dapat mengontrol penggunaan otot ini. Kita juga dapat menentukan kapan berjalan dan kapan tidak. Otot rangka cenderung cepat berkontraksi dan cepat lelah. Lalu ada otot polos. Otot polos terdapat pada dinding lambung usus halus, rahim, kantung empedu, dan pembuluh darah. Otot polos berkontraksi dan berelaksasi dengan lambat. Otot ini berbentuk telondong serta memiliki sebuah inti pada tiap selnya. Berdasarkan cara kerjanya, otot polos tergolong dalam otot tak sadar. Lalu ada otot jantung. Otot jantung hanya ditemukan di jantung. Otot jantung mempunyai garis-garis seperti otot rangka. Sebaliknya, cara kerja otot jantung mirip otot polos karena tergolong otot tidak sadar. Otot jantung berkontraksi sekitar 70 kali per menit sepanjang hari selama hidupmu. Lalu juga ada gangguan pada sistem gerak manusia. Yang pertama ada fraktura, yaitu patah tulang. Ada beberapa jenis fraktura ini merupakan jenis suatu kecelakaan yang mengakibatkan patah tulang. Salah satu penyebab terjadinya patah tulang ini adalah karena tulang mengalami benturan yang keras. Ada beberapa jenis fraktura. Secara umum dapat dikelompokkan menjadi fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Jika tulang yang patah tidak dapat menembus kulit disebut dengan fraktura tertutup. Fraktura terbuka terjadi jika tulang yang patah keluar menembus kulit. Lalu selanjutnya ada tulang yang mengalami osteoporosis dan tulang normal. Osteoporosis ini disebabkan karena kekurangan kalsium. Osteoporosis umumnya terjadi pada orang dewasa dan orang tua.
Orang biasa menghasilkan lebih sedikit hormon sehingga osteoblast sebagai pembentuk tulang kurang aktif dan massa tulang pun jadi berkurang. Tulang yang kekurangan mineral akan menjadi rapuh dan mudah patah. Lalu juga ada skoliosis. Skoliosis ini adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Seperti pada gambar ini, skoliosis dapat disebabkan oleh polio atau kebiasaan duduk atau posisi yang salah. Lalu juga ada kifosis. Kifosis ini merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang. Seperti ditunjukkan gambar di atas, seperti ditunjukkan gambar ini, penderita kifosis tubuhnya terlihat bungkuk. Kifosis dapat disebabkan karena penyakit misalnya TBC, rickettsia, atau kebiasaan duduk yang salah. Lalu juga ada lordosis. Lordosis ini merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang. Seperti ditunjukkan pada gambar, orang yang mengalami kelainan ini pinggangnya terlihat lebih menonjol ke depan. Lordosis dapat disebabkan karena perut penderita yang terlalu besar, misalnya karena hamil atau kegemukan. Setelah mempelajari gangguan pada sistem gerak manusia, kita juga akan mempelajari upaya untuk menjaga dan mencegah gangguan pada sistem gerak. Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan sistem gerak kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Makanan yang banyak mengandung kalsium diantaranya susu, kangkung, kedelai, dan olahannya, ikan salmon, kacang almond, dan brokoli. Lalu yang kedua, berjemur pada sinar matahari pagi, karena sinarnya sangat baik untuk membantu pembentukan vitamin D yang sangat penting dalam membantu penyerapan kalsium dan makanan. C. Memperhatikan asupan vitamin D dengan makan makanan yang mengandung vitamin D, diantaranya telur, produk olahan dari kedelai, minyak ikan, ikan berlemak, hati sapi, dan udang. D. Memerhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Aktivitas fisik seperti jalan kaki, jogging, tenis, menaiki tangga dapat membantu terbentuknya tulang yang kuat dan memperlambat proses kerapuhan tulang pada tubuh. E. Menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, misalnya dengan cara duduk yang benar, yaitu tulang belakang harus dalam posisi tegak atau tidak membungkuk. Saat tidur sebaiknya memakai alas yang datar dan padat agar posisi tulang belakang tetap lurus. Sekian materi dari saya. Semoga saudara paham. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.